Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat di seluruh Indonesia, perkenalkan, nama saya David Octavianus, Kepala SMA Pelita Bangsa yang ada di Kota Bandar Lampung. Bapak Ibu, layaknya seperti sidik jari manusia, setiap orang terlahir berbeda, setiap orang unik. Jika kita perhatikan dengan seksama, tentu karakteristik siswa-siswi yang ada di kelas sama halnya dengan sidik jari manusia. Mereka unik. Lebih jauh, saat Bapak Ibu perhatikan, mereka belajar sebuah materi pelajaran, itu pun dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Karena mereka memiliki tingkat kemampuan dan juga kesiapan yang berbeda pula. Ada yang belajarnya mandiri, namun ada yang butuh bimbingan. Ada yang belajarnya secara realistis, namun ada juga yang secara abstrak. Tak lain halnya dengan para pendidik yang ada di sekolah kita. Mereka hadir di tengah-tengah kita dengan kemampuan dan potensi diri yang berbeda-beda pula. Ada yang bersemangat, ada juga yang santai. Ada yang penuh perencanaan, namun juga ada yang langsung beraksi. Lalu, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin tertinggi atas pembelajaran di sekolah dapat menghadirkan sebuah pembelajaran yang lebih baik melalui para pendidik kita, sehingga guru dapat menjangkau seluruh siswa yang ada di kelasnya. Dengan semangat memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran berdiferensiasi hadir sebagai salah satu solusi akan paradigma pendidikan yang baru di tengah-tengah kita. Paradigma yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, namun belum pernah Anda jelajahi. Untuk itu, izinkan saya pada hari ini berbagi praktik baik kepemimpinan yang ada di SMA Pelita Bangsa, khususnya dalam menggerakkan para pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Mengawali tahun pembelajaran, saya selalu melakukan penyegaran serta penguatan melalui in-house training dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat berbagi. Menurut Carol Tomlinson, seorang ekspertis dalam bidang pembelajaran berdiferensiasi, menjelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang dirancang seorang guru sebaiknya dimulai dengan mendalami gaya-gaya belajar dan tingkat kesiapan setiap peserta didik terlebih dahulu, sebelum merancang rencana pembelajaran. Adapun hal-hal yang sudah saya lakukan dalam mendukung kegiatan diagnosa awal yang relevan dengan kegiatan tersebut, antara lain seperti yang pertama, Former Teachers Reporting Day, sebuah kegiatan yang memungkinkan setiap guru pada tahun sebelumnya memberikan gambaran akan kondisi siswa, baik sikap maupun pembelajaran yang ada di tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memberikan awareness kepada setiap pendidik akan murid-muridnya pada tahun ini. Yang kedua ialah pendampingan supervisi catatan hasil observasi awal yang dilakukan guru di setiap awal kegiatan sekolah. Dan yang ketiga adalah pendampingan pembuatan instrumen penentuan gaya belajar melalui Google Form yang dapat dilakukan dan dibantu oleh rekan sejawat. Sebuah penelitian lain menunjukkan bahwa kreativitas dan efektivitas pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi banyak siswa. Mulai dari mereka yang memiliki ketidakmampuan belajar, hingga mereka yang dianggap berkemampuan tinggi. Guru, dalam hal ini harus peka dan mampu untuk menyampaikan pembelajaran pada berbagai tingkat kesulitan, berdasarkan kemampuan masing-masing peserta didik. Di SMA Pelita Bangsa, kegiatan perencanaan kekuatan dan kegiatan pembelajaran dirancang bersama-sama dalam kelompok kecil, sesuai dengan kelompok pembelajarannya. Kemudian, perencanaan ini akan dipaparkan dan didiskusikan bersama kelompok besar yang terbuka akan ide-ide, masukan, serta hal-hal yang mungkin muncul di dalam kelas. Seringkali, saya melihat bahwa perencanaan adalah kunci utama perwujudan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Untuk itu, kami membekali guru-guru dengan berbagai macam referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi, baik seperti buku-buku, berbagi video-video
praktik baik, dan juga akses internet serta webinar. Setelah tahapan kedua tersebut, saatnya tahapan ketiga, yaitu pengimplementasiannya. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya banggakan, implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan guru di dalam kelas membutuhkan effort. Ada usaha lebih yang harus dituangkan dalam mewujudkan pembelajaran yang menantang ini. Untuk itu, kita dapat menyelaraskan tantangan ini dengan berbagai macam cara. Antara lain seperti yang pertama, memfasilitasi guru-guru terkait kebutuhannya, seperti alat tulis, alat teknis, alat peraga, dan sebagainya. Ataupun yang kedua, menghadirkan dukungan teman sejawat saat para pendidik yang membutuhkan dukungan, sehingga saat berada di kelas dan pembelajaran, guru yang membutuhkan dukungan tersebut akan dibersamai dengan rekan-rekan lainnya. Wakil kepala sekolah, atau bahkan kita, kepala sekolah yang ada di satuan pendidikan tersebut. Adapun pembelajaran berdiferensiasi yang telah muncul di lingkungan sekolah Pelita Bangsa antara lain dalam bentuk konten, proses, maupun produk. Contoh diferensiasi konten yang kami miliki antara lain seperti merancang kegiatan yang berdasarkan kelompok siswa dan mencakup 6 tingkatan, yaitu meliputi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, ataupun mencipta. Siswa yang tidak terbiasa dengan pembelajaran dapat diminta untuk menyelesaikan tugas yang lebih rendah, mengingat dan memahami. Yang cukup mahir dapat diminta menerapkan dan menganalisis konten, dan seterusnya. Contoh lainnya yaitu saat masa pandemi. Konten pembelajaran yang kami berikan kepada murid-murid di Google Classroom berupa materi yang terdiri dari berbagai bentuk, seperti teks, audio, serta video. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Dalam hal ini, guru menyiapkan berbagai kegiatan pembelajaran yang variatif dan mengcover ke gaya belajar setiap murid seperti menonton video, belajar di lapangan, memperagakan langsung, or practice, dan sebagainya. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Produk akhir penguasaan konten dapat berupa tes, proyek, laporan, dan atau kegiatan lainnya. Siswa juga dapat menyelesaikan kegiatan yang menunjukkan penguasaan konsep pembelajaran dengan cara yang disukainya, sesuai dengan gaya belajarnya. Contoh sederhana lainnya, yaitu saat mempelajari tentang tokoh-tokoh pahlawan. Murid diberikan keleluasaan dalam memilih tokoh yang ingin dipresentasikan dan divisualisasikan, bukan ditentukan oleh guru. Tahapan terakhir Bapak Ibu yaitu evaluasi. Di sekolah Pelita Bangsa, kami memberikan lembar self-assessment pada akhir kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada guru untuk mengevaluasi, merefleksi, dan juga menilai dirinya sendiri. Termasuk apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang belum, dan apa yang dapat dikembangkan. Demikianlah 4 tahapan kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi yang ada di sekolah kami. Dampak yang sangat kami rasakan yaitu beragamnya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami, yaitu meningkatkan self-awareness dan juga self-esteem dalam diri peserta didik. Self-esteem sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah pandangan akan keseluruhan setiap individu terhadap dirinya sebagai pribadi yang cakap, berharga, dan juga berhasil. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi juga mendorong saya dan juga guru-guru dalam berkontribusi lebih dalam mewujudkan praktik-praktik baik yang nyata. Semoga video ini dapat menjadi bahan diskusi dan pembelajaran kita bersama. Atas perhatian Bapak Ibu, Kepala Sekolah hebat semua, saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia bagi kita semua.